Oke, semua lihat ya, screenshot saya ini. Saya sampaikan bahwa Tuhan, the Lord will fight for you. Tuhan itu akan berperang buat engkau dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berperang. Tuhan kita adalah Tuhan pembela. Jadi, ini kok nggak mau jalan sebentar. Tuhan yang berperang buat demi Israel, demi Daud. Daud berapa kali kita baca di firman bahwa bukan dia yang berperang, tapi pengakuan Daud adalah Tuhan yang berperang. Kita tahu juga Tuhan yang berperang demi Gideon. Kalau Tuhan yang berperang, maka Tuhan berikan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan yang sama yang disembah oleh Daud, oleh Abraham, oleh Gideon, oleh Sadak Mesa Abednego adalah Tuhan yang sama kita sembah hari ini. Nah, saudari kasih Tuhan, di dalam jelas sekali ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan mereka dibawa menuju ke tanah perjanjian, dalam tengah-tengah perjalanan mereka, ketika mereka keluar, mereka dihadang, di depan ada Laut Merah. Di belakang mereka dihimpit dengan serangan 600 kereta kuda dengan perwira yang tangkas dari Mesir, dari Firaun, mereka kejepit di situ. Nah, saudara, kita tahu ini kejadian bangsa Israel. Dan ketika mereka tidak punya sebuah jalan keluar, maka Tuhan yang akan ada di depan mereka. Saudara, saya saudara lihat jelas Keluaran 14 ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Inilah suasana, keadaan, kondisi di mana bangsa Israel terhimpit dengan sebuah di depan mata perhadapkan sebuah kehidupan maupun kematian. Orang dihadapkan hari-hari ini juga begitu banyak orang termasuk anak-anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan yang terjangkit namanya penyakit COVID. COVID ini sangat mematikan kalau imun tubuh tidak baik ataupun ada penyakit bawaan ataupun usia tua maupun usia muda. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, nah ini perhadapkan hal yang sama. Bagaimana sikap respon kita? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Keluaran saya lanjutkan yang tadi, maka Musa itu berseru-seru kepada Tuhan. Dengan keadaan terhimpit ini, Musa menghadap persoalan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, dan untuk disampaikan oleh Musa ke bangsa Israel. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan katakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Maksudnya tetaplah punya iman pengharapan. Hati kita senantiasa melekat dan fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan, Mesir yang kamu lihat hari ini, orang-orang yang mengancam kamu, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan hari ini, virus COVID itu adalah 100 tahun.
itu bisa muncul sekali. Ini virus purba. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, virus yang sama ini tidak akan kita lihat lagi. Kalau mata hati kita melihat Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan berperang. Dan firman Tuhan datang kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Maksudnya apa? Maksudnya janganlah engkau punya sikap respon hati seperti bangsa Israel yang terus ketakutan. Tuhan melihat hati Musa. Musa ketakutan sekali. Musa adalah seorang yang dikatakan itu orang yang ya di kategori ya sedikit pengecut ketika dia diutus oleh Tuhan untuk menghadap Firaun. Dia katakan, siapakah aku ini? Aku ini adalah orang yang gagap bicara. Dia ini minder gitu loh. Rendah diri. Nah, saudara, Tuhan tahu. Sekalipun bangsa Israel lagi bergerutu, mengomel, memaki-maki, ya ketakutan, Tuhan belum murka, belum marah. Sampai satu titik puncak ketika bangsa Israel diperhadapkan di tanah perjanjian, di pinggiran tanah perjanjian. Nah, Tuhan murka dari 12 pengintai itu. Nah, saudara, Musa dalam situasi terhimpit demikian, dia diperhadapkan pada Tuhan dengan doa yang berseru-seru. Maka Tuhan tanya dia, mengapa engkau berseru-seru seperti orang Israel? Saudara lihat di Keluaran 14 ayat 14 tadi. Tuhan akan berperang demi kamu. Kamu diam saja. Nah, kata diam saja di sini dalam bahasa Amplified Bible terjemahannya adalah you shall hold your peace and remain at rest. Kamu tenang. Kamu tetap harus punya damai. Dan dalam the message dikatakan you keep your mouth shut. Diam saja. Itu kata jaga mulut. Ya, kita jaga mulut kita, jangan mengeluh, tetap tinggal dalam damai Tuhan. Sukacita tetap ada. Rasul Paulus katakan, aku berkata kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan situasi apapun juga kita bersukacita. Artinya kita tetap memuji Tuhan. Ada roh sukacita, sungai sukacita itu mengalir memenuhi hidup engkau dan saya. Trust, percayalah kepada Tuhan. Dan orang yang bisa sukacita adalah orang yang bisa memuji Tuhan. Bahwa God will fight for us. Nah, saudara, dasar Tuhan berperang bagi kita. Apa? Tuhan punya dasar. Satu, kalau kita percaya. Kita yakin, kita percaya kuasanya, kemahabesarannya. Dan worship Him. Mari kita menyembah Dia. Penyembahan itu merupakan sebuah karpet merah. Sebuah ukupan untuk berkenan di hati Tuhan. Tuhan hadir di tengah pujian penyembahan umat pilihannya, umat percaya. Kalau Tuhan berperang bagi kita, maka kita akan keluar as a winner. Saudara, salah satu dasar Tuhan begitu berkenan, begitu menyayangi, begitu mengasihi Daud adalah karena Daud mempunyai hati yang memuji. Hati Daud suka memuji Tuhan. Hati Daud suka menyembah Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun juga, Daud suka ambil kecapi, menyembah, memuji. Orang yang bisa menyembah memuji adalah orang yang bisa bersyukur. Betul saudara ya, sepakat dengan saya. Kalau ada seseorang yang sampaikan pujian kepada saudara, berarti orang itu merasakan kebaikan saudara. Nah, saudara, kenapa? Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, kata Daud. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Dalam situasi apapun juga Daud, dia tetap bermazmur, memuji. Sekalipun Daud masuk ke gua Adolam, Daud tetap memuji, menyembah, bermazmur kepada Tuhan. Itulah kita harus punya sebuah keteladanan. Kalau engkau memuji, menyembah Dia, maka itu akan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sampai di sini saudara bisa ikutin ya. Jadi dasar Tuhan berperang bagi engkau dan saya. Dasar Tuhan membela engkau dan saya. Dasar Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong engkau dan saya adalah percaya. Just only trust. Percaya. Loh, hilang. Saudara, memuji bersyukur pada Tuhan adalah pengakuan kebaikan Tuhan. Ya, jadi percaya pemeliharaannya, kasih setianya. Bangsa Israel mengapa gagal masuk tanah Kanaan? Karena mereka menimbulkan murka Tuhan.
Hati mereka tidak ada pujian bersyukur, tidak melihat kebesaran Tuhan, tidak mengenal baik Tuhan itu, bahwa Tuhan itu membelah laut Teberau, laut Merah. Dengan semalam-malaman Tuhan datangkan angin untuk membelah laut itu. Mereka tidak melihat pimpinan Tuhan, tiang awan dan tiang api. Mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan. Malam tidak kedinginan karena ada tiang api. Dan mereka diberikan makanan mana, diberikan makanan dari burung-burung puyuh. Dan mereka terus mengeluh, menggerutu. Saudara, nah kita lihat tadi ketika mereka dihimpit persoalan, diperhadapkan ke sebuah keadaan yang mencekam, hati mereka pahit. Bahkan mereka melihat Musa juga tidak berdaya. Mereka melihat manusia, mereka tidak melihat Tuhan. Nah, saudara, Tuhan melihat kecenderungan hati kita. Respon hatimu dan hatiku hari ini. Jangan fokus kita salah kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan komplain. Lihat kebesaran Tuhan. Tetap percaya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara saya dipanggil adalah orang yang beriman. Amin, saudara. Jadi saya akan bawa saudara baca satu slide berikutnya. Ketika bangsa Israel baru keluar dari Laut Merah, mereka berjalan ke padang gurun Syur. Perjalanan mereka selama 3 hari, tidak terdapat air minum. Mereka tiba di mata air namanya Marah. Mata air disebut mata air pahit. Kembali bangsa Israel kembali komplain, mengeluh, menggerutu, menghujat. Kita lihat kembali lagi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saya bawa saudara baca, Musa menyuruh orang Israel di Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke Padang Syur, Padang Gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23. Sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah. Orang bisa bersungut-sungut mengeluh, menggerutu, marah-marah, tidak punya alasan. Bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, pasti mereka haus. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Sekali lagi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Dan apa yang mereka alamin, sejak mereka berjalan menyeberangi Laut Teberau, sampai padang gurun Syur, karena Tuhan ingin menguji. Dalam bahasa aslinya adalah Tuhan sedang menimbang, menampi mereka. Hari-hari ini, mari saudara, kita sedang diuji Tuhan. Kalau stay at home, lockdown, kita ikutin. Ya, jadi jangan terus berkeliaran di jalan. Saya hampir 2 minggu ini tidak keluar rumah sama sekali. Saya ingin keluar, saya mengerangkan, mengekang diri saya. Saya tetap bersyukur menyembah Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Orang berseru-seru itu orang berdoa terus dalam ketekunan. Doa terus. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, saudara, inilah janji Tuhan kepada engkau dan saya juga. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Saudara dikasih Tuhan, luar biasa. Satu pohon korma itu hasilnya ratusan kilo buahnya. Ini ada 70. Itu bicara tontonan. Itu korma. Korma itu manis. Dan sebuah tanaman buah yang sangat amat menyegarkan, memberikan kekuatan karena kandungan gulanya tinggi, memberikan energi kepada bangsa Israel. Tuhan baik. Tuhan bawa mereka di tepi air itu. Ada 12 mata air, bukan satu. Cukup lebih dari cukup buat bangsa Israel untuk mengecap, memuaskan jiwa yang dahaga mereka. Nah, saudara,
Dengan syarat kalau engkau dan saya sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dengan kata lain adalah hati kita melekat kepada Tuhan. Mata hati kita tertuju kepada Dia. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita janji-janjinya. Sungguh-sungguh berbicara adalah kesungguhan hati. Ini kesungguhan hati. Sesuatu yang serius. Segenap hati sungguh-sungguh itu. Komitmen itu sepenuhnya. Fokus kita itu totally. Prioritas hidup kita kepada Dia. Maka mata hati kita tertuju kepada Dia. Berharap total hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi berbahagialah orang yang bersandar kepada kekuatan Tuhan, berserah total. Nah, saudari kasih Tuhan, Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Kita tahu nanti hari Minggu ini khotbah saya ada menyangkut masalah ini. Banyak orang mengklaim ayat ketiga sampai ayat ke-13 bahwa perlindungan, proteksi Tuhan, Tuhan meluputkan, Tuhan membentengi semua virus, semua mara bahaya, semua penyakit sampar, panah-panah di waktu siang. Betul, saya katakan amin. 100% proteksi Tuhan atas hidup saudara dan saya itu adalah sempurna. Tapi perhatikan ayat 14. Sungguh, dengan segenap hati, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, sungguh-sungguh sudah saya bahas di depan. Melekat kepadaku di sini, dalam The Message, terjemahan adalah kata hold on me. Pegang tangan Tuhan. Pegang janjinya, pegang kasih setianya, pegang dalam kepercayaan, trust in Him. He said His love upon me. Jadi, taruhlah cinta kasih Tuhan itu terikat dalam hidupmu. Berpegang teguh pada Tuhan dan firman dan janji-janjinya. Hati yang tetap setia dan mengasihi Dia dengan segenap hatimu. Nah, saudara, sebagai seorang anak, memegang tangan ayahnya. Dia percaya ayahnya pimpin dia kemana, bawa dia kemana. Pasti ayahnya memberikan yang terbaik. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan lepaskan genggamanmu, tanganmu atas tangan kasihnya. Bapak begitu rindu menggandeng tanganmu. Seperti seorang ayah. Ya, seperti seorang ayah yang menggandeng tangan anaknya. Demikian seorang ayah dikatakan ilustrasi. Ketika anak bungsunya terhilang, dia terus menantikan, rindu dia untuk kembali menggandeng, memeluk anaknya si bungsu ini. Ketika anaknya pulang kembali, dia memeluk anaknya dari kejauhan, dia lari, dia respon. Karena dia punya cinta yang responsif. Dia peluk anaknya, sekalipun badan anaknya bau, badannya lusuh, berbau babi, sudah tidak mandi berapa lama, tidak jelas, tapi Bapa tetap mendekap dia. Ini kok macet sebentar ya, saudara ya. Saya tadi Roni masuk, saya ketik, ini jadi macet. Sebentar. Nah, saudara, ini bicara sebuah ikatan cinta, ikatan kasih. Saudara dan saya, ini bicara komitmen. Lihat, seorang nikah itu ada cincin. Cincin menikah. Ini bicara ikatan. Ini berbicara komitmen. Nah, saudara, komitmen cinta antara saudara dan saya dengan Tuhan. Ikatan cinta. Apa sebab ikatannya? Adalah materai darah anak domba. Materai Tuhan itulah yang mengikatkan saudara dan saya menjadi milik kesayangannya. Maukah saudara, Tuhan begitu rindu buat engkau dan saya. Hari ini mungkin engkau kendur. Mungkin hari ini engkau punya persoalan. Mungkin hari ini engkau punya pergumulan berat. Mungkin hari ini engkau sedang menangis. Mungkin hari ini engkau dalam kesepian. Bapa rindu datang ke hadiratnya. Menyembah dia. Terus, karena Tuhan sungguh rindu engkau mengasihi dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jesus will love you with His unconditional love. Itulah kasih Bapa yang tidak bersyarat. Sekalipun Bapa melihat anak bungsunya mengkhianati dia, kurang ajar,
menghabisin hartanya, saudara. Tapi kasih Bapa itu tidak bersyarat kepada anak bungsu yang kembali. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, Bapa Surgawi mengasihi engkau. Bapa Surgawi merindukan selalu dalam hidupmu. Peperangan itu Tuhan sediakan buat engkau. Engkau cukup diam saja. Engkau tidak usah berperang. Engkau cukup diam dalam dekapan tangan, kasih, pelukan Bapamu. Bapa yang akan berperang buat engkau dan saya. Saudara dikasihi Tuhan, demikian saya mau sampaikan sedikit singkatnya. Saudara masih ikutin? Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya rindu saudaraku dikasih Tuhan, diberkati Tuhan. Sebelum kita ke yang lain, mari kita sama-sama kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kami adalah anak-anak yang pernah Engkau ikat cinta yang abadi, cinta yang tulus, cinta yang tidak bersyarat daripada Bapa untuk menebus kami dari tengah bangsa-bangsa. Engkau sudah meteraikan kami sebagai ikatan cinta. Engkau meteraikan dengan darah-Mu yang kudus. Darah yang terkucur di atas kayu salib. Darah penebusan. Darah perjanjian anak domba. Kami bukan milik dunia ini lagi, tapi kami milik Engkau. Ajar kami Bapa, berikan kami hati yang senantiasa, mata hati yang tertuju kepada Engkau. Biarlah pengharapan kami bukan kepada manusia, pengharapan kami kepada Engkau Bapa, yang pelihara setiap kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Sekalipun langit dan bumi berlalu, janji-janji Bapa kepada kami, itu tetap ya dan amin dan kekal selama-lamanya. Berikan kami hati yang setia Bapa. Beri kami hati yang senantiasa melekat kepada Engkau. Mengenal pribadi-Mu. Jauhkan kami dari hati yang menggerutu. Jauhkan kami dari hati yang memberontak. Jauhkan kami dari hati yang tawar. Tuhan, berikan kami hati yang dipenuhi dengan firman dan janji-janji-Mu. Beri kami renungkan itu siang dan malam. Setiap firman-Mu itu manis seperti madu. Berikan kami hati kekuatan, sukacita daripada Engkau. Biarlah hati yang memuji, biarlah senar-senar kecapi dalam hidup kami terus dipetik untuk mengeluh-elukan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, Bapa kekasih jiwa kami. Bapa kami yang kami cintai, kami kasih di surga. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih, kesetiaan-Mu senantiasa menuntun kami. Mungkin di depan mata kami melihat keadaan kami. Kami melihat ekonomi kami. Kami melihat keberadaan hidup kami. Kami melihat apa yang sedang terjadi di luar. Tapi kami tetap akan tinggal di dalam kerajaan-Mu. Kami tidak mau tinggal di luar rumah baik suci-Mu. Satu hari lebih berbahagia kami tinggal di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami ada di luar. Lebih bahagia Tuhan kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Kasih Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Tuhan, lepaskan berkat buat saudara-saudara kami yang sudah meluangkan waktu, sudah memberikan diri untuk mengikuti pemberitaan firman. Biarlah Engkau berkati satu demi satu, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang akan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu, itu ya dan amin. Itu nyata adanya. Penyertaan-Mu dalam hidup kami itu sempurna. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami sekali lagi, persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kasih setia-Mu turun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin.